Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku semua, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Ketemu lagi di channel YouTube Sri Rosim ya. Kali ini edisi mudik lebaran part kedua. Oke teman-teman, langsung aja ya. Ini bumbunya tadi udah saya blender dan waktunya saya tumis ya teman-teman sampai benar-benar mateng dan benar-benar wangi ya teman-teman. Kali ini masaknya saya nggak nentuin bumbu sendiri ya, karena ini resep dari emak dan saya kebagian masak acar ya teman-teman, tapi acarnya nggak pakai timun, acarnya pakai buncis sama wortel ya teman-teman. Dan ini acarnya acar bumbu kuning ya teman-teman. Bumbunya ada bawang merah, bawang putih, kemiri, ada merica dan juga ada kunyit tentunya ya, biar warnanya kuning. Dan ini ditumis tuh sampai bumbunya wangi dan harum banget ini teman-teman. Dan ini mak juga nengokin masakannya ya, biasa ya. Ini chefnya mastiin bumbunya udah udah bener belum ya, walaupun kita udah dewasa, udah gede ya teman-teman, tapi kalau masak di tempat emak tuh pasti selalu gitu ya teman-teman. Emak tuh mikirnya kita masih anak kecil kali ya teman-teman. Makanya kalau masak tuh biasanya ya selalu emak yang handle ya teman-teman. Ini tadi udah tak kasih minyak ya teman-teman pas numis, cuman minyaknya dikit karena tadi pas blender udah tak kasih minyak ya, takutnya kalau kebanyakan minyak nanti jadi kurang sehat ya teman-teman. Dan ini udah mateng teman-teman bumbunya, langsung aja saya tambahkan air sedikit ya atau secukupnya, dan saya masukkan wortelnya yang udah saya potong-potong ya teman-teman. Karena wortel itu keras, jadi saya masukkan dulu ya, saya masak lebih dahulu. Setelah wortelnya setengah mateng nanti baru buncisnya ya teman-teman. Dan ini emak saya ya lagi mau bikin bihun goreng teman-teman. Sumpah teman-teman, gak tahu kenapa ya, kalau emak yang masak itu pasti enak banget ya. Kalau bihun bikinan emak saya apalagi teman-teman, pokoknya mantap ya teman-teman. Dan ini setelah wortelnya setengah matang, saya masukkan buncisnya ya teman-teman. Setelah itu mau saya aduk sampai merata dan sampai matang ya teman-teman. Karena kebetulan hari ini saya nggak puasa ya teman-teman, jadi saya bisa cobain masakan ini. Tadi udah tak cobain, belum mateng aja udah enak banget teman-teman. Ini resep bener-bener enak, pokoknya mantep. Silahkan teman-teman yang mau coba buat menu-menu masakan sehari-hari juga boleh nih teman-teman. Buat ide jualan yang mau buka warung juga enak banget ya teman-teman. Dan ini saya tambahkan cabai rawit utuhan ya teman-teman. Kalau yang kurang pedas bisa digigit cabenya ya, biar tambah mantep rasanya. Dan ini acarnya udah mateng teman-teman, rasanya enak sekali dan siap untuk disajikan ya. Sebelum emak masak ditunggu ya teman-teman, ini emak lagi daden geni dulu. Kalau saya sih nggak bisa ya teman-teman, jujur aja kalau masak ditunggu. Kalau masaknya aja sih bisa teman-teman, kalau bikin apinya kayak gini ya, daden geninya tuh repot banget teman-teman. Jadi apinya tuh harus bener-bener stabil kalau buat masak ya, jangan terlalu kegedean, jangan terlalu kecilan ya teman-teman. Dan ini minyaknya udah panas, langsung aja mak tumis bumbunya ya, dan tumis sampai wangi, sampai harum dan sampai mateng ya teman-teman. Karena ini emak mau bikin gulai ayam ya teman-teman. Setelah itu jangan lupa masukkan bumbu dapurnya atau bumbu aromatiknya ya teman-teman. Ini kita gongseng sampai benar-benar tercium harum baunya ya teman-teman. Setelah bumbunya mateng, jangan lupa tambahkan air secukupnya ya teman-teman. Ini kita aduk-aduk biar bawahnya nggak gosong ya teman-teman.
Dan setelah itu tambahkan gula merah ya teman-teman, karena rahasia dari enaknya masakan mak saya itu dia jarang banget gunain gula putih ya, tapi pakai gula merah ya teman-teman. Dan jangan lupa tambahkan penyedap rasa secukupnya ya teman-teman. Kalau yang nggak suka penyedap rasa boleh di skip. Selanjutnya kita masukin ayamnya ya teman-teman. Setelah bumbunya mateng dan mendidih ya, kita masukin ayam kampungnya. Ini benar-benar wanginya tuh wangi banget teman-teman, apalagi masaknya di tungku ya, jadi bau-bau asapnya itu bikin tambah sedap teman-teman. Setelah ayamnya kita masukkan, jangan lupa kita aduk ya teman-teman sampai benar-benar tercampur rata dan sampai benar-benar bumbunya itu sama kuahnya seperti ini ya teman-teman. Ini ngaduknya tuh lumayan susah ya, karena ayamnya tuh banyak jadi agak berat teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya saya ini lagi bantuin emak ya teman-teman. Saya mau masak bihun goreng resep dari emak yang tadi ya. Dan ini saya panaskan wajannya, setelah itu saya tumis bumbu uleknya ya teman-teman. Ini bumbunya ada bawang putih, kemiri, sama merica ya teman-teman. Setelah bumbunya mateng, saya masukkan wortelnya. Karena saya tadi lupa nggak beli sayuran yang lain, ya udahlah ya. Kali ini sayurannya cukup pakai wortel sama daun bawang seledri aja ya. Dan ini saya masukkan bihun gorengnya. Oh salah teman-teman, bukan bihun goreng ya teman-teman, bihun yang udah dikasih kecap tadi sama emak ya. Dan ini saya aduk-aduk sampai matang teman-teman. Oke teman-teman, lanjut ini saya masak bihun gorengnya ya. Karena ini udah lumayan sore dan saya juga belum mandi, saya belum siap-siap ya teman-teman, karena sebentar lagi kalau masakannya udah mateng, lanjut saya mau ke tempat ibu mertua ya. Dan nanti sekalian Pak suami mau nyekar ke makam bapak mertua juga ya. Tapi sayangnya kali ini saya nggak bisa ikut karena saya lagi halangan ya teman-teman. Tapi biasanya saya selalu ikut ke makam bapak mertua ya teman-teman. Ini sebenarnya saya salah ngambil wajan ya teman-teman. Ini wajannya kekecilan, jadi buat masak bihun sebanyak ini jadi agak ribet ya teman-teman. Ngaduknya itu susah ya karena kepenuhan, dan ini ngaduknya juga lumayan berat, harus pelan-pelan ya teman-teman. Kalau ngaduknya agak kenceng dikit nanti bisa bihunnya hancur, tapi kalau ngaduknya nanti telat, bawahnya itu bisa gosong teman-teman. Agak lumayan ribet sih sebenarnya kalau masak banyak, mungkin karena saya nggak biasa kali ya teman-teman masak banyak seperti ini. Mungkin bagi teman-teman yang biasa masak banyak itu nggak masalah ya, tapi karena saya tuh nggak pernah ya, kalau di Jogja di rumah kontrakan saya sana tuh nggak pernah masak banyak. Paling kalau ada acara, ada syukuran apa gitu, saya pesen ya teman-teman, karena kami cuman tinggal berdua dan jarang banget, hampir nggak ada ya, nggak pernah ada acara apa-apa ya, jadi kita nggak pernah masak banyak. Paling kalau masak banyak seperti ini ya pas pulang kampung seperti ini teman-teman, di rumah emak ya. Dan ini adik saya baru pulang kerja ya teman-teman, dia langsung ke rumah emak karena rumah dia di sebelahnya emak ya, jadi kadang dia nggak pulang ke rumah dulu tapi ke tempatnya emak karena anaknya ada di sini ya teman-teman. Dan ini udah matang semua masakannya, emak tinggal naruh di tempat-tempatnya ya teman-teman. Dan setelah itu lanjut saya mau mandi dan mau beres-beres dan siap-siap ya teman-teman, karena sebentar lagi saya mau pergi ke tempat emak mertua.
Oke teman-teman, ini saya lanjut ke perjalanan ke tempat ibu mertua atau ke kampung halaman Pak suami ya teman-teman. Kebetulan jalannya macet karena ada pasar tumpah ya, atau pasar dadakan 2 hari menjelang lebaran. Sampai di sini dulu ya teman-teman video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.